Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulia Kusuma dari kelas Biologi E dengan NIM 23030244131. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal saya dengan judul pengaruh suhu terhadap pertumbuhan bakteri pada fermentasi roti. Bab 1 yaitu pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Fermentasi adalah proses perubahan kimiawi dari senyawa kompleks menjadi lebih sederhana dengan bantuan enzim yang dihasilkan oleh mikroba. Dikutip dari J. 2005. Mikroba pada fermentasi roti bernama Saccharomyces cerevisiae. Mikroba tersebut berperan dalam mengubah gula menjadi gas karbon dioksida untuk mengembangkan adonan roti. Gula yang diubah dapat berasal dari tepung maupun gula yang sengaja ditambahkan ke dalam adonan. Jamur tersebut akan berkembang dengan baik jika mendapatkan suhu yang tepat dalam proses fermentasi. Suhu tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan volume adonan roti karena suhu akan berdampak pada sifat fungsional gluten, aktivitas enzim, dan ragi. Suhu air yang optimal akan membuat aktivitas ragi secara optimal memproduksi karbon dioksida yang merupakan hasil dari proses fermentasi. Karbon dioksida tersebut akan membuat pori yang membuat volume adonan roti meningkat. Adonan roti yang mengembang dengan baik akan menghasilkan kualitas produk yang baik. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui suhu yang paling optimal dalam menemukan jamur Saccharomyces cerevisiae. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana suhu berpengaruh dalam pertumbuhan bakteri pada proses fermentasi roti. Yang kedua, berapa suhu yang optimal untuk pertumbuhan bakteri pada fermentasi roti. Yang ketiga, bagaimana adonan roti yang dihasilkan setelah melewati proses fermentasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh suhu dalam pertumbuhan bakteri pada proses fermentasi roti. Kedua, untuk mengetahui suhu yang optimal dalam pertumbuhan bakteri pada proses fermentasi. Yang ketiga, untuk mengetahui adonan roti yang dihasilkan setelah melewati proses fermentasi. Berikutnya adalah manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah untuk menciptakan kualitas adonan roti yang baik dengan mencari suhu yang optimal untuk pertumbuhan bakteri pada saat proses fermentasi. Pertumbuhan bakteri Saccharomyces cerevisiae yang baik tentunya akan membuat adonan roti menjadi mengembang dengan tinggi dan menandakan bahwa kualitas adonan roti tersebut baik sehingga akan menghasilkan tekstur roti yang sempurna. Batasan istilah. Pada penelitian ini memfokuskan pada suhu air yang dingin, hangat, dan panas dengan memasukkan ragi atau fermentan ke dalam masing-masing air tersebut dan kemudian didiamkan, lalu diamati volume yang paling tinggi setelah didiamkan beberapa menit. Volume yang paling tinggi adalah adonan yang paling baik untuk pertumbuhan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Artinya adonan roti tersebut mengembang dengan baik dan akan menjadi sebuah produk roti yang bertekstur lembut dan empuk. Hal itu karena dalam proses fermentasi, ragi berperan baik dalam proses perkembangan adonan dengan bantuan bakteri Saccharomyces cerevisiae. Jadi, semakin tinggi volume adonan, maka akan semakin baik kualitas adonan roti yang dihasilkan. Berikutnya adalah kajian pustaka. Penitik 1, penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian ini dilakukan dengan referensi dari penelitian Titi Andriani dengan judul Penelitian Pengaruh Suhu Terhadap Pertumbuhan Jamur Saccharomyces cerevisiae pada Adonan Roti yang diterbitkan pada tahun 2021. Dengan hasil penelitian yaitu bahwa suhu dapat mengaruhi pertumbuhan jamur pada adonan roti yang
Buktikan dengan adonan roti yang mengembang dan suhu paling optimal dalam pertumbuhan jamur yang baik adalah 32 derajat. Hal itu dibuktikan dengan adonan roti yang mengembang dengan cepat dan memiliki ukuran volume paling tinggi yaitu sebesar 9 cm. Landasan teori. Fermentasi. Fermentasi merupakan suatu proses perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Mikroba yang umumnya terlibat dalam fermentasi pangan adalah bakteri, gambar, dan kapang. Prinsip dasar fermentasi adalah mengaktifkan aktivitas mikroba tertentu agar dapat merubah sifat bahan sehingga dihasilkan produk fermentasi yang bermanfaat. Beberapa faktor yang mempengaruhi fermentasi antara lain mikroorganisme, substrat, pH, suhu oksigen, dan aktivitas air. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas, dingin, suhu benda, dan alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer. Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat untuk mengukur suhu cenderung menggunakan indera peraba, tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, maka diciptakan termometer untuk mengukur suhu dengan valid. Dikutip dari Hidayah tahun 2011. Metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dalam melakukannya, yaitu dengan cara melakukan sebuah praktikum sesuai dengan prosedur yang telah disusun untuk mendapatkan suatu data dari hasil penelitian tersebut yang untuk dikaji nantinya. Metode kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan bentuk sebuah deskriptif dan lebih cenderung menggunakan sebuah analisis. Oleh karena itu, penggunaan metode kualitatif ini dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang telah komprehensif. Maka dari itu, penelitian ini akan relevan apabila menggunakan metode ini dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Diawali dengan mengumpulkan bahan-bahan yang sesuai dengan prosedur dan setelah itu memulai praktikum dengan prosedur. Yang pertama adalah menakar semua bahan sesuai dengan prosedur, kemudian menyiapkan 3 gelas plastik yang telah diisi oleh air. Pada gelas pertama diisi oleh air dingin, pada gelas kedua diisi dengan air hangat, dan pada gelas ketiga diisi dengan air panas. Dengan konsentrasi air yang sama, gelas-gelas tersebut akan diisi oleh ragi atau fermentan yang nantinya akan diukur seberapa tinggi volume yang dihasilkan oleh tiap-tiap gelas dengan suhu air yang berbeda-beda. Setelah semua bahan masuk ke dalam gelas tersebut, maka selanjutnya gelas tersebut akan masuk ke dalam gelas tersebut, maka selanjutnya gelas-gelas tersebut akan didiamkan selama beberapa menit untuk dapat melakukan fermentasi. Hal itu yang akan menjadi pokok utama dalam penelitian kali ini. Sumber data dan data analisis. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari penelitian yang telah dilakukan secara langsung dengan prosedur yang sesuai sehingga dapat memperoleh hasil data yang relevan. Data dalam penelitian ini dapat memperoleh saat terjadi proses perubahan pada media yang diuji, yaitu pada gelas yang berisi fermipan dengan temperatur suhu yang berbeda-beda. Hal itu akan mengakibatkan terjadinya hasil perubahan yang berbeda-beda pada gelas tersebut karena memiliki suatu suhu yang berbeda, sehingga hasilnya pun akan juga berbeda. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melakukan praktikum secara langsung dengan cara melakukan penelitian tersebut sesuai dengan alur prosedur yang telah disusun. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Analisis data dapat dilakukan setelah melakukan penelitian. Analisis ini dapat dilihat dari hasil data yang diperoleh setelah melakukan penelitian. Analisis dalam penelitian ini dapat diperoleh dari hasil pada saat proses terjadinya perubahan pada gelas-gelas yang telah diuji, yaitu menganalisis perubahan dan perbedaan-perbedaan yang terjadi pada gelas tersebut setelah dilakukan proses fermentasi tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.